Harus kita akui bahwa ibadah, amal soleh dan bentuk-bentuk ketaatan lainnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lebih sedikit bila dibandingkan dengan aneka kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan padanya. Sebaliknya, dibanding rahmatnya yang sampai kepada kita atau murkanya, yang justru deras mengguyur kita adalah rahmatnya. Padahal yang meluncur kencang adalah maksiat dan dosa kita, seakan murkanya tersembunyi di balik kasih sayang atau rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benarlah demikian adanya. Setiap hari kita menabung dosa, tapi justru dibalas oleh rahmatnya. Bukankah kita masih diperkenankan hidup? Udara dunia masih bisa kita hirup, bahkan berbagai fasilitas kehidupan pun masih dipenuhi. Alam masih relatif bersahabat dengan kita bila dibandingkan dengan umat-umat terdahulu yang langsung diazab dan direspon oleh alam ketika dosa dan kemaksiatan semakin merajalela. Sekali lagi ini menandakan rahmat Allah di atas murkanya. Karena itu, di hadapan para sahabatnya Rasulullah berpesan, tatkala Allah menciptakan seluruh makhluk, Allah menuliskan di dalam kitabnya, yang kitab itu berada di sisinya di atas arasy, yang isinya adalah, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Pernah terjadi suatu waktu, rombongan tawanan perang dihadapkan kepada Rasulullah. Di tengah-tengah rombongan itu ada seorang ibu yang sedang mencari-cari bayinya. Tatkala dia berhasil menemukan bayinya itu, maka dia pun memeluknya erat-erat ke tubuhnya dan lalu menyusuinya. Saat itu Rasulullah bertanya kepada rombongan itu, apakah menurut kalian ibu ini akan tega melemparkan anaknya ke dalam kobaran api? Rombongan itu menjawab, tidak mungkin. Demi Allah, sementara dia sanggup untuk mencegah bayinya terlempar ke dalamnya. Maka Rasulullah bersabda, sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini menyayangi anaknya. Saudaraku, jika kini kita semakin yakin betapa luasnya rahmat Allah Ta'ala, maka seharusnya kita lebih bersemangat lagi untuk menjemputnya dan jangan sampai terlintas dalam benak pikiran untuk berputus asa. Sikap putus asa ini adalah sifat orang-orang kafir dan sesat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 55 dan 56. Mereka menjawab, kami menyampaikan berita gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa. Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Rabb-Nya kecuali orang-orang yang sesat. Yakinlah, siapapun kita masih terbuka peluang meraih rahmat Allah, walaupun banyak dosa dan kotoran kesalahan menyelimuti diri kita. Ingatlah, selama kita masih menghela nafas, maka pintu rahmat Allah senantiasa terbentang luas. Allah akan memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang memintanya. Karena itu, bersegeralah bertaubat dan meraih rahmatnya.